ada waktu yang cukup di dalam buku perjanjian itu sendiri 60 hari dan 90 hari. Dan sikap 60 hari kalau mau ada amandemen misalnya ya kalau kita di mau kedua negara nih ya ya. di dua-duanya Indonesia Dua-duanya maupun Amerika. Kalau yang satu bilang dari 19 ke 15 atau 18 ya kita bicarakan. Ada peluangnya 60 hari. Ceskap TNI juga bagus sekali penjelasannya mendampingi Pak Erlangga waktu itu mengatakan dengan gamblang, dengan enak didengar bahwa Indonesia harus siap dengan segala kemungkinan. Bahkan ungkapannya apa Mel? Sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Executive order kan tidak berarti tanpa hukum. Ada dasar hukumnya, nggak bisa dari langit tiba-tiba Trump bilang ku perintahkan kamu untuk nggak bisa. Executive order itu kan harus ada landasannya. Dalam hal ini landasan kemarin itu IPA namanya. Di luar sangkaan semua orang, ekonomi Amerika dan ekonomi global begitu tangguh. Jalan dengan baik despite all tarif 15 kemarin, sebelumnya 19, sebelumnya 35, 32 ternyata it doesn't really matter. Setahun adalah bukti terbaik untuk mengatakan yang penting kepastiannya, yang penting adalah peluang yang terbuka. Jangan terlalu cemas dengan perbedaan 1, 2, 3, 4%. Kalau 19% sudah dibatalkan oleh Supreme Court, maka kalau Trump bilang 15% otomatis yang kita perjanjikan itu dari 19 jadi 15. Itu satu pendapat hukum. Kesepakatan perjanjian tarif kita yang baru kan itu tidak berdiri sendiri. Ya kan banyak yang lain di mana 1.800 item perdagangan dari kita itu dapat 0%. Ya kan, belum lagi banyak exemptions yang lain, sehingga sebenarnya yang namanya 19 atau 15 effective rate-nya nanti bisa jauh dari di bawah itu. Paling penting dengan perjanjian ini menurut saya ya, bukan angka 19 atau 15. Ya, yang paling penting ada kepastian. Dalam dagang, dalam bisnis investasi jangka panjang, kalau nggak ada kepastian berubah-ubah terus, itu jauh lebih merugikan. Kesepakatan tarif deal 19% dengan Amerika Serikat sudah diteken, tapi belum lama tinta kering, Supreme Court Amerika Serikat justru membatalkan kebijakan tarif Donald Trump. Tinta belum kering. Tinta belum kering. Kamis tanda tangan, Jumat SCOTUS. Supreme Court of the United States. SCOTUS. Kalau Amerika kan presidennya namanya POTUS. President of the SCOTUS. Dan saat di mana tim Indonesia, Pak Prabowo dan tim masih berada di bandara. Di bandara. Ya, di bandara aja. Masih di Washington. Masih di Washington. Ini, karena kita ini ngobrol dengan salah satu saksi hidup yang ada di sana gitu. Ini kita bagi 3 ya. Jadi saya kira ini menarik diskusi kita. Pembicaraannya luas dan agak panjang sedikit. Saya kira ada 3 hal yang penting untuk kita bahas tentang respon pemerintah, respon Pak Prabowo dan tim. Respon cepat. Respon cepatnya begitu ada keputusan tadi itu, tinta belum kering kok Supreme Court sudah membatalkan. Respon cepat langsung di Washington DC. Yes. Terus dinamika internal Amerika itu ini apa sebenarnya ini? Kok tiba-tiba muncul Supreme Court gitu bisa kan? menganulir begitu? Ini ada presiden dengan tarif, ya kan? Ada Supreme Court, ini hakim agung. Iya, ini gimana kita melihat dinamika internal politik Amerika ya terkait dengan soal ini? Yang ketiga, dampaknya terhadap tarif yang kita artinya apa ini terhadap kesepakatan tarif yang sudah diteken. Jadi problem tarifnya itu sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan besar dan penting. Ya ini keren. Ini memang peristiwa besar. 3 pertanyaan yang menjadi payung besar dari persoalan ini. Jadi esensi tarifnya seperti apa sih yang kita teken kemarin? Kita jelaskan lagi kan. Karena ini kan kompleks, rumit. Perlu dijelaskan esensinya dalam bahasa istilah sekarang bahasa bayi. Biar gampang dimengerti ya. Itu tahap terakhir ya. Jadi kita bahas satu-satu. 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 Yang pertama respon deh. Ya penting sekali lagi garis bawah penting. Kenapa? Bukan hanya berbicara soal Amerika dinamiknya, ini negara superpower dengan kekuatan militer paling kuat, ekonomi terbesar ya, 30 triliun dolar. Tapi juga hubungannya dengan Indonesia, salah satu negara besar yang strategis lainnya, di mana kita dengan bangga menjadi warga negaranya gitu loh. Jadi hubungan 2 negara besar ini
kan kalau dilihat keputusannya bisa dibilang in limbo. Wah, dalam bahasa Inggris itu in limbo. Karena itu relevan kita bicarakan. Pertama, kan ada 3 bagian. Pertama, respon cepat pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Pak Prabowo, kebetulan masih di Washington DC. Jadi tinta belum kering nih, karena Kamis teken, Jumat SCOTUS. Putusan langsung Trump juga kan respon cepat. Dia ganti keputusannya dari 10, 15 gitu kan. Oke. Respon cepatnya kita harus puji. Kebetulan juga masih di Washington DC. Pak Prabowo kan langsung bikin doorstop. Dengan kalau nggak salah ada 2-3 kali beliau doorstop, dan doorstop itu yang terakhir untuk menjelaskan bahwa terhadap keputusan SCOTUS maupun POTUS Presiden Trump. Ini mirip Mahkamah Konstitusi sama Mahkamah Agung bagus. lah ya di kita ya. Kalau di kita ini kan dipisah antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk urusan konstitusi, politik, pilkada, politik pemilu. Kalau di Amerika digabung dan cuma 9 anggotanya yang Solomon istilahnya ya. 9 Sulaiman. Sekali dipilih seumur hidup. Nggak bisa diganti siapapun. Kalau kita Mahkamah Konstitusi kan ada periodisasi. Ya kan? Kalau di sana mereka independen benar, karena nggak bisa lagi begitu menduduki kursi terhormat itu, dianggap seperti 9 Sulaiman, nggak bisa dicampurin, nggak bisa diganti, nggak bisa diganggu. Karena itu misalnya nanti saya ceritakan bahwa para hakim agung yang ditunjuk oleh Trump untuk diratifikasi oleh Senat pun itu ada 2 yang menentang Trump. Nah, ini kita ceritakan nanti. Tapi intinya respon dari Pak Prabowo sangat proper. Pada saat itu beliau mengatakan bahwa ini adalah kita menghargai politik domestik Amerika Serikat. Ini kan demokrasi Amerika. Trias politikanya mereka sedang menggeliat. Kita hormati dong, yang jangan campur-campurin. Tetapi kita juga bersikap responsif. Apa yang terjadi kita lihat. Ini kan bagus sekali. Dan juga saya lihat respon dari anggota kabinet beliau yang ada menemani Presiden di Washington DC, ada Pak Erlangga Menko Perekonomian, ada Seskap Teddy yang langsung membuat doorstop didampingi oleh Dubes Indroyono kita di Amerika, Dubes Amerika. Dubes RI untuk Amerika. Baik, jadi Pak Erlangga bagus sekali mengatakan bahwa look, di dalam klausul perjanjian ini ada poin-poin yang sudah mengantisipasi hal-hal seperti ini. Ada waktu 60 hari kalau mau amandemen, ada waktu 90 hari sebelum ratifikasi. Artinya baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Amerika sesuai dengan hukum masing-masing melalui proses legal. Kalau kita kan misalnya DPR, kalau mereka bukan senatnya, karena ini kan sifatnya perjanjian dagang, mungkin langsung dengan kongresnya atau komite di dalam kongres. Itu kan ada waktu 60 hari dan 90 hari. Jadi kita harus bersikap responsif, tetapi tidak perlu terburu-buru, tidak perlu gerusa-gerusu. Sikap Presiden bagus sekali mengatakan bahwa kita hargai politik domestik Amerika dong, masa kita campur. Nah, kita lihat toh ada waktu yang cukup di dalam buku perjanjian itu sendiri, 60 hari dan 90 hari. Dan sikap 60 hari kalau mau ada amandemen misalnya ya, kalau kita mau kedua negara nih di dua-duanya Indonesia maupun Amerika. Kalau yang satu bilang dari 19 ke 15 atau 18 ya kita bicarakan. Ada peluangnya 60 hari. Kalau mau ratifikasi 90 hari kan lumayan 3 bulan. Jadi tidak perlu gerusa-gerusu. Nah, Seskap Teddy juga bagus sekali penjelasannya, mendampingi Pak Erlangga waktu itu, mengatakan dengan gamblang, dengan enak didengar bahwa Indonesia harus siap dengan segala kemungkinan. Bahkan ungkapannya apa, Mel? Sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Itu kan sikap yang bagus dalam situasi seperti ini kan. Karena nanti kita diskusikan, ini proses yang bisa panjang di Amerika. Ini kan dialog internal antara 3 lembaga terpenting di Amerika. Presiden, eksekutif ya, kemudian ada Kongres, legislatif, dan ada Supreme Court, yudikatif. Ini kan lembaga Montesquieu, ini kan fundamennya lembaga politik Amerika. Nah, ini sedang bukan bertempur loh ya. Ini saling
memainkan peran masing-masing dengan cantik. Itu urusan mereka, itu kita hormati. Demokrasi Amerika sedang menggeliat. Kan banyak orang bilang demokrasi Indonesia sudah demokrasi Amerika sudah mati dengan Trump menjadi imperial president. Ini kan istilah yang terkenal dalam ilmu politik, literatur, imperial presidency. Ternyata terbukti itu enggak itu. Supreme Court punya kewenangan untuk mengatakan presiden keliru. Nah, ini yang terjadi. Nanti kita jelaskan. Tapi respon pemerintah Indonesia sekali lagi kita perlu acungkan jempol, tanggap, sigap, tetapi terukur, nggak gerusa-gerusu. Dan saya lihat memang itu dimungkinkan di dalam klausul perjanjian itu. Dan berarti setelah diteken belum belum jalan ya, masih ada. Ya kan jadi 90 hari kalau mau makanya, jalan itu ratifikasi. Jadi belum berlaku di kita nih, masih ada. Di Amerika juga belum berlaku. Dan kalau mau ada perubahan kan ada klausulnya 60 hari. Jadi tidak perlu gerusa-gerusu, proper, terukur, karena ini kan hubungan dua negara besar, Mel. Ini jangan sembarangan, hari ini ganti dong, besok ganti dong. Sebentar, ini negarawan dengan negarawan. Presiden Prabowo bagus sekali, kita hormati. Dan selama saya di Washington, saya melihat pemerintah Indonesia kan ada, selain presiden kan ada Pak Seskap, ada Pak Menlu, ada Pak Menko, ada Pak Rosan, dan antara ada Pak Pandu, ada Pak Bahlil, ada Kadin yang dipimpin Pak Anindya Bakri, ada Ibu Sinta Kamdani. Ini semua pelaku-pelaku senior. Mereka selama di Washington, baik sebelum penandatanganan perjanjian penting ini maupun setelah, itu bergeraknya sigap, cepat, dan networknya bagus banget. Ini jangan lupa Washington itu ibu kota dunia dalam pengertian tertentu. Amerika superpower, teknologi terkuat, militer terkuat, ekonomi terbesar. Jadi pada saat presiden dan kabinet ke sana, kita kan nggak boleh banyak di ruangan dan banyak berdiam diri, tapi aktif, responsif, merangkul sahabat-sahabat yang mungkin menguntungkan Indonesia di masa depan. Dan ini kan politik kepentingan nasional. Dan di luar pertemuan atau ini antara Pak Prabowo dengan Trump kan juga ada business meeting. Banyak banget selain business meeting, pertemuan informal banyak banget. Di situ kan misalnya peran Kadin apa itu sangat amat penting. Dan antara apa gitu ya. Kemarin berapa 500 triliun hampir di bisnis summit itu ya. Bisnis summit aja disepakati 38 miliar dolar. Itu 500 triliun sebagai satu kerangka, ini kan namanya kesepakatan untuk perdagangan gitu loh, untuk beli itu ini. Itu di luar perjanjian itu atau terpisah atau sebagian gimana? Ada bagian dari itu seperti Pertamina dengan pembelian minyak di Amerika Serikat maupun terpisah. Ya kan ada tekstil, ada macam-macam. Nah, tapi ngomong-ngomong pas di dalam rekaman di TV itu apa itu ya, kan Dr. Rizal Malarangeng yang muncul tuh. Tapi kok jasnya tuh kok nggak pernah kita lihat gitu. Jangan bilang dokter lah, dokter itu kan di ruang. Iya, Celi. Dokter itu kan di ruang kelas. Kayaknya jasnya nggak pernah saya lihat itu. Kita jangan baru ikut. Beli kayaknya. Kita jangan ikut banyak orang di mana-mana pakai dokter atau profesor. Iya, oke. Ya kan kalau kita podcast masa harus pakai dokter juga sih. Ya, namanya kan special occasion. Jadi ini kembali ke bagian pertama tadi. Jadi intinya gimana Cal soal respon? Jadi kesimpulan terhadap respon kan apa yang dilakukan Trump kan nggak ada yang nyangka. Trump juga tidak menyangka bahwa SCOTUS hari itu Jumat itu memutuskan hal yang tidak dia sangka-sangka langsung. Saking saling independennya itu. Ada seorang ekonom yang sangat bagus, pemenang Nobel di Amerika, namanya Paul Krugman. Ini harus dibaca oleh siapapun yang pengen mengerti dinamika. Salah satu ya, ini kan Krugman itu Demokrat, ya. Dia beberapa hari sebelum SCOTUS memutuskan, dia frustrasi. Sudah 4 bulan dia bilang SCOTUS mempertimbangkan soal yang segampang ini. Kan jelas ilegal katanya secara konstitusi. Saya udah putus harapan. Beberapa hari kemudian SCOTUS memutuskan yang seperti ini sesuai harapan dia kan. Jadi dia tulis lagi bilang tidak ada yang mengerti, tidak ada yang tahu bahwa akan sedrastis ini keputusannya. So bahwa kita bisa merespon dengan terukur dari Presiden, Menko Perekonomian, Seskap Teddy, Pak Rosan, bagus sekali. Itu yang kita bilang sebagai the practice of statecraft, the practice of statesmanship. Ini
suka apa nggak suka, kita harus katakan 2 jempol buat pemerintahan kita. Oke, sebelum kita lanjut ke sebenarnya apa yang terjadi di Amerika itu, mau ngajak lagi teman-teman Freedom untuk berkunjung ke Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri 1 Jalan HR Rasna Said Kuningan Jakarta Selatan. Nggak bosan-bosan nih diingetin. Harus selalu karena ini oase. Betul. Di Jakarta, oase intelektual. Iya, Satu-satunya perpustakaan private yang Betul. terbuka gratis Dan koleksi bagus. bukunya itu nambah terus ya, sosial, Up to date, politik, filsafat, sejarah, iya. dan tema-tema yang dibahas di Freedom Institute ini itu semua bahannya Iya. ada semua di Freedom Mau Institute. tahu tentang Supreme Di Court, Nah. sejarahnya, apa dinamikanya, ke Freedom Institute. Betul. Trias Politika. Trias Politika, Montesquieu. Dan Montesquieu. para pengunjung bisa mengerjakan Betul. paper, tesis, disertasi, skripsi sambil bikin konten. sambil bikin konten di situ. Instagramable ya. Ah. Perpustakaan kita tuh itu. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Scotus and Potus. Scotus. Kalau First Lady apa, Mel? Flotus. Melania Trump itu, Iya, Flotus First Lady of the United States. Iya. Oke, Bang, lanjut. Tadi Bagian ya. kedua, soal yang kedua. jadi yang terjadi itu what does it tell us tentang American politics, Jal? Jadi kan tadi Celi bilang sendiri ini Paul begitu Krugman. mendadak. Ya. Paul Krugman aja sampai begitu kaget. Pemenang Nobel ya. Menang Nobel ya. Karena ini penting, Jal, karena ada juga pertanyaan atau gugatan di medsos. Loh itu Gugatan di medsos. Menlu dan kedubes RI di Amerika Serikat apa nggak tahu kok dinamika internal di Amerika ada Supreme Court tiba-tiba memutuskan begitu gitu. Netizen Indonesia memang kritis banget. Iya. Kritis banget. Apa aja dikritisi. Jadi Kelly sebagai orang yang ngikutin dan mendalami politik Oke. politik Amerika ini Oke. cerita tentang apa ini? Ya. Tapi lucu juga tadi gugatan di medsos. Iya, loh banyak yang menggugat itu. Oke, siap. Jadi pada intinya adalah ini praktek terbaik dalam demokrasi Amerika, di mana pilarnya adalah check and balances, saling mengontrol antara lembaga terpenting dalam ekonomi mereka. Trias Politika ya, Montesquieu, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini Supreme Court, Hakim Agung 9 Sulaiman ini berkata bahwa Presiden Amerika keliru dalam penerapan tarif. Karena tarif adalah sebentuk pajak. Tarif kan pajak yang ditanggung oleh rakyat Amerika dalam beli misalnya kopi dari Indonesia gitu loh. Dia bilang no, kewenangan itu ada pada Kongres. Benar secara konstitusi karena di konstitusi Amerika the power of the purse, kekuasaan untuk mengelola dan mempajak, untuk otorisasi anggaran negara itu pada Kongres, bukan pada Presiden. Oke? Waktu Trump menetapkan tarif yang kemarin yang 19% atau 30% buat Cina, dia pakai undang-undang darurat ekonomi nasional. Ya kan? Sekarang Supreme Court bilang undang-undang itu nggak bisa kamu pakai untuk penerapan pajak, karena itu kan tarif sebentuk pajak. Oke? Jadi dalam hal ini kita angkat topi dan komentar Presiden Prabowo benar. Ini adalah urusan Dalam negeri. politik Amerika. Kita nggak bisa campurin. Kenapa kita nggak bisa tahu lebih dulu? Jangankan kita, Trump pun juga tidak tahu lebih dulu. Gitu loh. Karena dia yakin bahwa 9 Sulaiman, 9 hakim agung itu 6 itu kaum konservatif Republikan. Di mana dari 6, 3 itu dia tunjuk, dia minta waktu dia presiden yang awal. Menang Nobel ekonomi seperti Paul Krugman kan juga tidak menyangka pemenang Nobel senior kayak ekonom senior kayak Krugman kan punya jaringan, punya mahasiswa di mana-mana termasuk di Federal Court. Itu aja nggak ngerti dia, frustrasi dia nunggu 4 bulan kok nggak diputusin. Apalagi kita. Untungnya dalam klausul itu kan dalam perjanjian ada klausul 60 hari, 90 hari. Jadi intinya Amerika sedang menggeliat dan sekarang Trump memakai pasal lain lagi.
Trump kan memakai executive order ya, Perpres kan. Nah, Ya. jadi gimana penjelasannya Ya, itu? begini, Kepres? orang Kepres. jangan begini. Perpres. Ya bisa, kalau di kita kan bisa Perpres, bisa Kepres, bisa PP. Oke, yang penting namanya Tapi kan, executive order. executive order kan tidak berarti tanpa hukum. Ada dasar hukumnya, nggak bisa Oke. dari langit tiba-tiba Trump bilang ku perintahkan kamu untuk nggak bisa. Executive order itu kan harus ada landasannya. Dalam hal ini landasan kemarin itu IPA namanya. Iya. Sekarang dia bikin lagi landasan baru, tetap aja executive order. Landasannya namanya Section 122 dari perjanjian hukum perdagangan 1974. Tapi ada lagi hukum perdagangan 1960, 62, 60. Itu juga sectionnya ada 301, 302. Jadi instrumen kekuasaan Presiden Amerika, POTUS ini memang besar, banyak. Jadi kalau satu dibatalkan Supreme Court, dia pakai yang satu. satu lagi. Tentu saja dengan ciri khas dan batasan masing-masing. Oke, sebentar untuk supaya ini pakai bahasa bayi Cal ya. Ya, bahasa bayi. Jadi Supreme Court kan sudah membatalkan undang-undang yang dipakai dasar Ya. oleh Trump Ya. menerbitkan executive Executive order Ya. tentang tarif yang Yes. kemarin macam-macam Oke. kan, ada Ya. yang sebelumnya kan yang 50% Ya, lah apa suka-suka ya, suka-suka nggak ada dia. pembatasan. Oke. Karena emergency. Basisnya emergency dan itu yang dibatalkan Dibatalkan. oleh Trump. Supreme Court. Supreme Court. SCOTUS. Nah, sekarang Trump kemudian muncul, oke, saya akan bikin 10%. Terus 15. ganti lagi 15%. Ya. Nah, itu gimana Itu penjelasannya? ada undang-undangnya, undang-undang yang lain bukan yang IPA, Oke. tetapi undang-undang perdagangan tahun 1974 Section 122 yang dimana dikatakan bahwa Presiden Amerika berhak ya memberikan itu dengan pertimbangan macam-macam yang dispesifikasi up to 15%, maksimum 15% tarif pajak ya. Ini power of the purse-nya Kongres yang dilimpahkan kepada Presiden. Oke. Sekali lagi ya, the power of the purse yang milik Kongres dan ditegaskan kembali oleh Supreme Court itu didelegasikan kepada Presiden dalam Section 122 untuk memungut tarif atau pajak impor up to, yaitu paling tinggi 15% dengan persyaratan 150 hari kemudian atau 5 bulan kemudian. Kalau yang tadi IPA nggak ada persyaratan maksimum up to atau Berapa waktu. waktu? Karena Kalau ada ini Emergency. emergency. Basisnya emergency. Kalau ini bukan emergency sifatnya. Ya. Ada Jadi ini Trump pakai undang-undang yang lain. yes up to 15 dengan waktu 5 bulan atau 150 hari harus disetujui oleh Kongres. Kalau tidak disetujui Kongres ya gugur dengan sendirinya. Oke. Tetapi masih ada lagi pasal lain. Section 301, 30 sekian. Orang Sebentar, sekarang sebelum pasal lain. Jadi kalau sekarang kan Trump mengeluarkan keputusan Yes, yang up to 15% itu Ya. kan. Tapi itu butuh waktu 150 hari Ya. dan harus disetujui Kongres. Yes. Nah, Supreme Court nanti gimana? Kalau ya, misalnya Supreme- Kongres setuju, kalau ada Gugatan. kan ada pengusaha yang harus bayar Iya. tambahan impor Ya, tax dong. ya. Pengusaha ini kemarin tuh pengusaha wine tuh. Karena dia impor wine dari Eropa Dari kok Eropa. nambah. Gua tuntut sampai ke Supreme Court bilang kamu menang, Trump salah. Ya. Itu hebatnya demokrasi Amerika. ya. Oke? Nanti kalau ada yang tuntut lagi ya boleh-boleh aja, tapi kan memang Ya, cuma 5 bulan. Proses nuntut ini kan juga Ya artinya kalaupun toh Supreme Court campur mengeluarkan keputusan lagi harus nunggu approval dari sikap dari Kongres dulu. Iya, Gitu ya. ya kan memang sudah undang-undangnya clear. It has to be Oke. approved by Congress. Yang ngapain ke Supreme Court? Kalau yang tadi kan Nggak ada nggak ada batas dari waktu berlaku maupun batas atas berapa persen. Makanya kan kemarin Trump 125%. ke Cina 145%. 145%. Nah, oke. Jadi sekali lagi ya, ini urusan dalam negeri Amerika. jangan Ya, kita ya, campurin ya, nih, ya. bukan Ya, hak kita nih. Kita kan mencoba untuk memahami dinamika internalnya, Yes, yes. trias politika Trias Amerika politika. itu Jadi, gimana gitu. Kalau nanti misalnya disetujui oleh Kongres, ya Oke. jangan lupa ini namanya global tarif, artinya tarif menyeluruh Oke. semua hal. Flat. Ya, nah ya sudah, oke, Berlaku. itu berlaku dia. Kalau Kongres misalnya nggak setuju, dia Gugur. akan cari lagi, masih ada lagi yang lain, Dia cari pasal lain. pasal lain. Tapi kan ada ciri khasnya pasal yang lain, yaitu tuntutannya harus ada ketidakadilan pada barang-barang Amerika yang diperdagangkan di negara sahabat. Harus Karena ada itu pembuktian harus ada pembuktian penyelidikan. bahwa- Oke. Itu 5 bulan, 1 tahun.
Itu panjang cerita, rumit lagi itu. Ketidakpastiannya tinggi banget lagi. Ya kan? Belum lagi penyelidikan 180 negara partner dagang. Kayak apa tuh hal? Gitu loh. Jadi dengan adanya intervensi SCOTUS ini, satu memberikan kepastian hukum, tetapi pada saat yang lain membuka celah baru ketidakpastian. Karena Trump, knowing Trump, dia akan cari cara, gak mau kalah dia. Dia ditembak aja hampir mati, kena telinganya berdarah, dia bilang fight. Itu yang dia jadi presiden. Rakyat Amerika suka, apalagi dalam soal tarif, dilarang di kanan, dia pakai pintu kiri. Nanti kita Dan bicara itu begitu cepat ya cara Trump untuk kemudian mensiasati keputusan SCOTUS di situ juga executive ordernya. Ya, di situ executive ordernya, tetapi ada landasan undang-undangnya. Nah, nanti kita bicarakan konsekuensi terhadap kita hubungan dagang dan perjanjiannya ya. Tetapi secara internal dynamics-nya ini nggak berhenti sekarang. Kenapa nggak berhenti sekarang? Karena kalau toh Kongres 5 bulan kemudian memutuskan jadi atau tidak jadi, kalau tidak jadi, Trump masih punya senjata 2 atau 3 pasal lagi. Pertanyaannya buat negara partner dagang seperti kita mau nunggu terus-menerus ketidakpastian itu. Karena ini kan pasti Trump, kalau knowing Trump yang dia bilang fight, darah masih di telinganya nih, baru hampir selamat dari maut. Selamat dari jemputan maut, dia bilang fight. Suka apa nggak suka sama Trump, kan dia fighter. Nah, betul ya? Dia akan fight. Kalau dia akan fight berarti Kongres dia majority, tapi kan November kan pemilu, belum tentu dia majority lagi. Berarti bisa kandas nih, ya. Kemudian Supreme Court, terbukti Supreme Court walaupun 6 kaum Republikan atau konservatif bisa tuh lawan Trump. So what orang Amerika bilang, the trade policy in the United States is in limbo. In limbo itu dalam bimbangan, ketidakpastian. Kalau sungai habis hujan itu mengalir deras, belok kiri, belok kanan. Nah, untungnya satu hal, ini yang orang lupakan. Ekonomi Amerika dan ekonomi global itu besar banget. Sehingga ternyata setahun terakhir ini Trump dengan tarif kanan, tarif kiri, naik turun, global ekonomi katanya terganggu. Ternyata angka terakhir di seminggu 2 minggu ini, global ekonomi itu hampir tidak terganggu. Angka terakhir itu misalnya yang di Economist itu ya, di majalah Wall Street Journal, di Economist. Kemudian ternyata juga impor dan ekspor Amerika tidak terganggu relatif. Jadi kalau dia impor sekitar ekspor 3 triliun dolar, sekian, impornya 4 triliun dolar, sekian. Jadi defisit Amerika kan 1 triliun, 1 triliun, 3 US dollar. Ini kan yang mau ditarifin supaya berkurang. Ternyata nggak goyang juga. Globalisasi begitu kuat, ekonomi Amerika begitu kuat, sehingga keanehan Trump, idiosyncrasy of POTUS ini, kedewa mabukan Trump itu. Paul Krugman aja yang begitu kritis terhadap tarif Trump juga harus mengakui fakta bahwa di luar sangkaan semua orang, ekonomi Amerika dan ekonomi global begitu tangguh, jalan dengan baik, despite all tarif 15 kemarin, sebelumnya 19, sebelumnya 35, 32. Ternyata it doesn't really matter. Istilahnya kalau di Indonesia, ternyata dalam soal tarif banyak omon-omonnya. Nggak ngefek. Efeknya kurang. Nah, kekuatan ekonomi Amerika, kekuatan ekonomi global, perbedaan. Jangan lupa yang namanya tarif ya. Kalau 19% dengan beberapa 0% segala macam ada exemption, effective rate-nya bisa cuma 8%. Kalau kemarin tuh Trump bilang 30-40%, ternyata diteliti selama setahun effective rate tarif Amerika Serikat ternyata cuma 10%. Memang berbeda dari sebelumnya yang 3% atau 2%, tapi selisih 5, 7, 8% buat ekonomi Amerika, buat ekonomi global, it doesn't matter. Ini membangkitkan harapan
dan juga kerangka perspektif bagi kita yang sedang berhadapan dengan ketidakpastian global ekonomi dan ketidakpastian situasi politik Amerika Serikat, dengan berkata bahwa sebenarnya perbedaan 3, 4, 5% doesn't really matter. Yang penting arsitek keterbukaan ekonomi, hubungan yang pasti, kepastian dagang di dalam interaksi bisnis, services, goods, traveling. Setahun adalah bukti terbaik untuk mengatakan yang penting kepastiannya, yang penting adalah peluang yang terbuka. Jangan terlalu cemas dengan perbedaan 1, 2, 3, 4%. Toh di ujungnya effective rate-nya berapa? Di ujungnya para importir bisa absorb, marginnya turunin dikit untuk memperjuangkan pangsa pasar. Karena itu angka-angka perdagangan ekspor impor Amerika doesn't really change despite all. Nah, ini penting banget nih. Nah itu yang tadi. Jadi ini pertanyaan mungkin bagian akhir di segmen kedua ya. Segmen kedua. Kan sebelum Trump ada executive order yang kemudian dibatalkan Supreme Court, kan tarif Amerika itu kan 2-3%, ya kan? Terus Trump dengan kedewa mabukannya itu dengan tarif yang macam-macam sampai akhirnya dibatalkan oleh Supreme Court. Sekarang dia muncul dengan 15%, tapi harus menunggu Kongres. Nah, sekarang ini yang berlaku berarti tarif yang seperti apa? Jadi terhadap negara yang sudah mengikat perjanjian yang kita teken hari Kamis, ada dua pandangan hukum yang nggak perlu diselesaikan sekarang, tapi kita tahu. Dua pandangan hukum ini, pertama, kalau 19% sudah dibatalkan oleh Supreme Court, maka kalau Trump bilang 15%, otomatis yang kita perjanjikan itu dari 19 jadi 15. Itu satu pendapat hukum, ya kan? Kalau itu kita mau pakai, kan pertanyaannya yang 000 1.800 item ini bagi Indonesia. Kita bagus banget, itu apa juga terus berubah lagi, akan kita juga nggak mau. Kita lihat ada plus minusnya. Itu pandangan hukum pertama. Pandangan hukum kedua berkata bahwa look, begitu kita tanda tangan perjanjian ini, dua kepala negara dan dua kepala pemerintahan, Presiden Trump, Presiden Prabowo kan sudah tanda tangan preambulnya, kan kemudian Pak Erlangga dan Jamieson Greer mewakili dua negara tanda tangan. The Golden Age apa? The Golden Age of our partnership, of our alliance, kemitraan. Nah, kalau sudah ditandatangan dalam dokumen hukum yang sah, ini sah loh ini kan bukan tanda tangan main-main. Sah artinya dia sudah terlepas dari dinamika yang tadi SCOTUS dan POTUS. Karena ini sudah disetujui dua bersama, tinggal ratifikasi secara hukum di negara masing-masing. Ya, kalau ratifikasinya diterima ya sudah, berarti kita sepakati. Ini sudah, karena begitu diteken, dia sudah tidak lagi masuk yang pasal 122 atau pasal undang-undang emergency. Ini kesepakatan bilateral, namanya Agreement on Reciprocal Trade. ART itu loh. Jadi, tapi ini kan satu sisi pandangan hukum. Sebenarnya ada dua pandangan hukum. Ya, artinya mungkin ada 3, mungkin ada 4, tapi esensinya kan itu. Sehingga terhadap itu kita bilang nggak usah buru-buru, kita kaji dulu yang bagaimana. Seperti kata Pak Prabowo tadi, oke, kita hargai dulu proses politik internal Amerika, ya, sebagai negara sahabat nih. Kita lihat what is the best. Seperti kata Seskap tadi, kita siap dengan segala kemungkinan. Seperti kata Pak Erlangga, toh di dalam perjanjian ini ada klausul kok yang mengantisipasi ya gini-ginian nih. 60 hari untuk amandemen, 90 hari untuk ratifikasi. 90 hari 3 bulan. Panjang dalam politik, 2 minggu aja. Panjang apalagi 3 bulan. Ya, soalnya yang penting itu kan terkait dengan keuntungan bagi Indonesia kan yang 0% bagi sekian ribu itu item itu bagian ketiga. Ini diskusi itu kita. Yang nanti kita bahas. Yes, bagian ketiga ya. Jadi bagian kedua ini kan dinamika politik Amerika dan ekonomi politik Amerika cukup ya. Mengerti esensinya kan? Supaya netizen kita galak boleh galak. Tapi kalau ada informasi, ada pemahaman dan perspektif, galaknya jadi galak produktif. Bukan galak waton suloyo gitu loh. Ya kita kan senang dikritik, tetapi kritik kalau ada pengetahuan, ada perspektif, ada data, kan bagus banget, Mel. Siapa yang nggak suka kalau
orang Indonesia, rakyat Indonesia pinter-pinter, tajam berpendapat, tetapi alangkah baiknya ketajaman dengan isi dan perspektif yang bagus. Nah, soal Kira-kira itu. isi dan perspektif yang bagus ini penting untuk kita pakai membahas bagian terakhir Siap. dari diskusi kita tentang implikasinya apa sebenarnya bagi Oke. tarif. Siap. Jadi itu yang kita bahas. Kita Nah, masuk. sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga ini. Ini juga tidak kalah penting, Cel. Soal Ya. sebenarnya apa sih esensi dari soal tarif ini, Cel? Ya. Gitu. Jadi kalau artinya yang tadinya 19%, Indonesia 0%, itu apa? Terus kemudian terkait dengan Supreme Court ya, kan sudah dibatalkan nih. Jadi Trump bilang sekarang up to 15%, ya kan? Ya. Ada yang bilang gini, itu negara-negara lain nggak Nggak ngapa-ngapain, dia juga dapat tuh 15%. Indonesia sampai melobi ke DC 1 tahun, proses 1 tahun. 1 tahun sama juga gitu. Itu satu. Yang kedua, kesannya kayak ada yang pakai istilah delosor. Nah, itu ada tulisan yang bilang delosor itu sampai membungkuk Ini gitu kan loh. orang kan nggak ngerti, orang salah pengertian. Iya, seakan-akan ini kayak bukan perjanjian yang setara, tetapi Indonesia sampai membungkuk kepada Ya Amerika. itu kita bilang, udah langsung kita bilang bahwa itu nggak benar. dan Karena nggak ngerti aja mereka. Iya, Makanya enggak, kita tapi harus ini jelaskan. kan pandangan-pandangan yang muncul dan Indonesia sampai rela mengorbankan banyak hal, misalnya sampai memberikan data konsumen Ya, oke. ke Satu Amerika dan seterusnya. kita Jadi kan, ini satu-satu ya, perlu diurai. Jan. satu-satu. Intinya kan banyak yang berkata itu kan pertama tidak sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya diperjanjikan, apa esensi, Ya. kan? Yang paling penting yang kita harus ulang-ulang dulu nih satu hal yang namanya tarif. Situasi idealnya kalau Ricardian proposition Oke. itu kan semakin rendah tarif semakin bagus. Oke. Supaya ada comparative advantage. Negara-negara yang jago bikin sepatu, jago bikin pesawat, jago bikin kerajinan, jago bikin tambang, itu kan lama-lama value ekonomi secara keseluruhan itu optimum buat keseluruhan, sehingga perdagangan itu bisa over time mengangkat nasib semua bangsa. Itu kan sudah dibuktikan dalam sejarah gitu loh. Itu Ricardian proposition. Tetapi kan situasinya tidak sepenuhnya ideal selalu. Sebelum Trump kan tarif di Amerika itu efektifnya ya di bawah 3%, 2, 3 bahkan 0 kan perjanjian perdagangan misalnya di Amerika. Kemudian ada kesepakatan internasional WTO, MNF system, most favored nation, di mana tarifnya juga relatif rendah. Tapi dilala datang Trump, gitu loh, Presiden Amerika, suka apa nggak suka dia punya ide sendiri. Nah kan semua partner dagangnya termasuk kita kan harus bersikap responsif terhadap perkembangan baru di Amerika. Situasinya tidak ideal, tetapi kita harus cari apa second best yang bisa tetap membuka hubungan perdagangan yang terbuka sambil mengadopsi apa sih elemen-elemen baru yang kita bisa manfaatkan yang membuat kelihatannya wah kok susah tapi lebih baik. Itu kan yang kita mau cari. Nah, karena itu pengertian dasar dulu harus kita berikan. Yang namanya tarif itu bukan dibayar oleh rakyat kita kalau Trump bikin tarif 19. Yang bayar itu rakyat Amerika. Atau sekarang 15 lah misalnya. Bisa 15 kayak 19. Tadi saya jelaskan, tadi kan saya sudah singgung sedikit. Nah, kalau kita kasih tarif 0% kepada barang yang kita impor dari Amerika, kita kan produksinya beda-beda nih. Ekonomi kita kan beda dengan ekonomi Amerika. Misalnya kita nggak produksi gandum. Sementara kalau kita makan Indomie, rakyat kita kan suka banget. Saya suka banget makan Indomie. Enak nih pas hujan. Kalau kita Saya kasih yang puasa. kalau buka puasa musim hujan coba. Kalau kita kasih tarif 0 bagi gandum kan berarti kita tidak menambah beban bagi rakyat. Gitu loh. Ini kan pajak jangan lupa. Demikian pula yang paling favorit makanan seluruh Indonesia kan tahu tempe. Ya, Penuh dengan kedelai. gizi yang bagus. Tanah kita tropika, nggak bisa produktif kalau kedelai. Di Amerika lain lagi, wah produktif banget. Kalau kita kasih tarif 0%, rakyat kita kan tidak dibebani biaya tambahan pada tarif kan. Karena itu kita berusaha memberi mereka 90% deh barang lo yang kita manfaatkan. Belum lagi intermediary goods, di mana pabrik kita butuh bahan baku yang hanya bisa kita impor dengan baik, dengan murah dari Amerika, kemudian kita ekspor lagi. Amerika untung, kita untung dong. Gitu loh.
Itu pengertian dasarnya. Nah, kemudian dengan situasi yang terakhir, ya 19% kita adopt, tetapi jangan lupa efektif tarif itu kan statutory. Kalau efektifnya karena kita dapat 1.800 barang yang 0%. Kan Trump juga pinter politik. Dia nggak mau terlalu banyak kasih beban bagi rakyatnya loh. Dia ngomongnya omon-omonnya penting loh 19, tapi efektifnya belum tentu 19. Malah jauh di bawah itu, bisa 7-8. Itu pun sebagian besar ongkosnya diabsorb oleh importir mereka. Itu loh. Nah, karena itu kalau kita banyak membuat arsitektur baru, yang tadi ada digital, nanti kita satu persatu ya. Itu dalam kerangka bahwa, look, pasar Amerika ini 30 triliun dolar. Pasar terbesar dunia, Hal. Kita GDP kita kan 1,5 triliun dolar. Jadi Amerika itu ekonominya 20 kali lebih besar. Sekali lagi ya, 20 kali lebih besar dari kita. Sehingga kalau on par aja aturannya sama-sama fair, kita itu bisa untung 20 kali dibanding Amerika. Makanya hal ini yang orang lupa. Dengan Amerika itu kita itu surplus dagang 19 miliar dolar, 300 triliun. Kita menjual lebih banyak kepada Amerika ketimbang Amerika menjual ke kita. Rakyat kita yang kerja di pabrik tekstil, pabrik sepatu, tambak udang, kebun kopi, pabrik elektronika sederhana, seneng banget dong. Gitu loh, tambahan penjualan yang dahsyat dari negara dengan ekonomi terbesar. Nah, kerangka kesepakatan ini dilandasi oleh pemikiran strategis itu. Bahwa akses kepada yang terbuka kepada market yang begitu besar. Semua orang di dunia kan berebut market Amerika. Ya kalau kita jualan di Rusia boleh, jualan di India boleh. Kan jualan di Cina juga bagus banget, penting banget. Ini kan dua pasar terbesar di Cina dan Amerika Serikat. Eropa juga pasar terbesar. Nah, karena itu kita sebagai negara yang pengen membangun dengan cepat, Pak Prabowo kan pengen pertumbuhan 8%. Ya gimana caranya kalau kita tidak terbuka akses pasarnya kepada negara-negara besar seperti Amerika, Cina, India, ASEAN, gitu loh. Nah, karena itu sebelum kita masuk ke teknikalitisnya, kan netizen yang garang dan berani mengkritik kita terima dengan tangan terbuka. Yang kita mau beritahu adalah harus ada perspektif juga, supaya ketajaman itu sebanding dengan pengetahuan yang melandasinya. Itu yang garis besar ya. Nah, sekarang kita bisa masuk satu persatu. Misalnya kita contohin Bang, kita ekspor sepatu ke Amerika. Ya, katakanlah harga sepatu Nike, katakanlah $50. Terus dikenain tarif 19 kemarin. 19%. Rakyat Amerika berarti beli 50 tambah 9,5 dong. Kan 19%. Jadi $59. Jadi kalau tanpa tarif, kalau tarifnya 0 kan berarti $50. Dengan tarif 19% $59. Ya. Kalau tarifnya 15%, 7,5, jadi $57. Jadi coba beda $2 kan. Untuk rakyat yang seperti Amerika dengan penghasilan per kapita rata-rata 85.000 kan almost nothing, $2. Beli sepatu ya, bedanya nih. Jadi kan banyak omon-omonnya aja. Kan bukan kita yang bayar nih. Betul ya? Jadi sebenarnya jangan terlalu ribut dulu. Belum lagi yang $2 itu perbedaannya, yang absorb paling banyak itu penelitian terbaru 96% yang absorb perbedaan itu adalah importirnya. Bukan eksportir yaitu kita, bukan konsumen yaitu rakyat Amerika, tapi perusahaan Nike yang mendatangkan sepatu itu. Jadi dia pertahankan $50 misalnya buat konsumen untuk pangsa pasar, persaingan. Karena itu kan Profesor Ichan itu benar, Muhammad Iksan dia nulis kan bahwa melihat persaingan tarif kayak gini-gini jangan lihat bahwa kita melawan perusahaan Amerika, bukan. Kita melawan para produsen sepatu negara lain yang memasukkan sepatunya ke Amerika. Jadi ini Bangladesh, Malaysia, Vietnam. Jadi ini kompetisi antar negara-negara yang berlomba-lomba mendapatkan akses pasar besar di Amerika. Gitu ya. Belum lagi apa istilahnya Ichan itu third world competition atau apa? Ya, third countries competition. Third countries competition. Intinya adalah ini masukin artikel Ichan tuh di YouTube kita biar orang baca juga. Ini profesor ekonomi. Pantas kita bilang profesor untuk forum seperti ini.
Kan memang profesor ekonomi. Supaya ada perspektif. Nah, intinya adalah kenapa kita bilang jangan buru-buru respon terhadap perubahan di Amerika sebentar 15, sebentar 19 atau mungkin nanti MNF lebih kecil. Karena pertama dampaknya sebenarnya nggak terlalu besar karena kan selisihnya kecil. Yang kedua kita jangan cuma lihat itunya, dia tidak berdiri sendiri seperti dalam kesepakatan perjanjian tarif kita yang baru kan itu tidak berdiri sendiri. Ya kan banyak yang lain di mana 1.800 item perdagangan dari kita itu dapat 0%. Ya kan, belum lagi banyak exemptions yang lain sehingga sebenarnya yang namanya 19 atau 15 effective rate-nya nanti bisa jauh dari di bawah itu sebenarnya gitu loh. Nah, ini yang banyak orang tidak mengerti. Kemudian berbagai hal soal klausul non tarifnya itu juga banyak dipersoalkan kan. Kok ada proses yang namanya konsultasi, ada lembaga board council untuk penyelesaian pertikaian. Jadi karena ini bilateral bukan WTO ya, kan berarti harus ada lembaga kita berdua dong yang kita kalau ada perbedaan pandangan daripada kita ribut di WTO kan ini bilateral, kita bikin council yuk, bikin dewan kita untuk saling mengkonsultasikan apa sih yang kita lakukan, apa perbedaannya gitu loh. Itu kan bagus. Sebelum soal itu Cal, saya mau kembali ke yang artikelnya Muhammad Iksan itu karena itu menarik. Jadi kan salah satu poinnya kan bahwa menurut Mas Ican, Profesor Muhammad Iksan. Ya, panggilannya Ican. Nama resminya Muhammad Iksan, Profesor Doktor. Dia kan bilang bahwa kompetisinya itu adalah antar negara-negara yang berlomba-lomba untuk mendapatkan akses ke pasar Amerika. Nah, apa keuntungan Indonesia dengan perjanjian itu dibanding dengan negara-negara lain? Karena gini, Cel. Yang paling penting dengan perjanjian ini menurut saya bukan angka 19 atau 15. Ya, yang paling penting ada kepastian. Dalam dagang, dalam bisnis investasi jangka panjang, kalau nggak ada kepastian berubah-ubah terus, itu jauh lebih merugikan. Sehingga karena tadi perbedaannya toh sedikit, ya dengan banyak kemudahan. Bagi saya, value terpenting dari perjanjian ini adalah arsitektur baru yang pasti antara hubungan kita dengan negara terbesar dunia. Dengan tadi GDP 30 triliun. Dengan begini para pengusaha kita udah ngerti apa dan bagaimana sehingga perencanaan investasi, perencanaan perdagangan, jual belinya ke depan, kontraknya ke depan. Jadi pasti dibanding dengan negara-negara lain itu Indonesia keuntungannya kepastian itu paling penting. Ya, tentu saja rate-nya juga nggak beda-beda amat. Sudah kita bilang tadi, global ekonomi begitu kuat, ekonomi Amerika begitu kuat, perbedaan itu tidak terlalu mempengaruhi volume ekspor impor dia. Sehingga kita yang mengerti, kita kan udahlah bahwa di Amerika itu dinamikanya nggak bisa kita campurin kok. Trump dengan Supreme Court gimana kita bisa campurin? Tapi paling penting adalah kita sudah tekan perjanjian yang pasti. Kedua negara nih, kecuali nanti dalam ratifikasi ada persoalan di Kongres atau di DPR kan soal lain. Tapi most likely kalau tidak ada persoalan, saya ya kalau disuruh milih cenderung memilih kepastian ketimbang variasi kecil-kecil dari hal yang sebenarnya tidak terlalu substansial. Malah lebih banyak ruginya. Kayak pacaran dong, butuh kepastian ya. Bukan, soalnya gini, kalau kita bilang harus 15, nah pertanyaannya Amerika bilang kalau gitu yang 1.800 item 0% kita ubah juga deh. Mulai kartu baru lagi yuk. Nah, itu pertanyaan yang lain. Kalau semuanya mulai kartu baru, hal negosiasi ini kan setahun hal. Saya akan melihat dan mengalami nitty-gritty naik turun drama besar kiri dan kanan. Nggak gampang bikin kesepakatan perdagangan bilateral dua negara besar. Walaupun Amerika 20 kali lipat lebih besar dibanding kita, kita juga termasuk negara besar dan akan menjadi lebih besar lagi. Karena itu kalau menurut saya jangan kocok kartu baru. Ini menarik. Ini saya sebagai penyambung lidah netizen ya. Gugatannya netizen nih. Juga yang ramai dibicarakan itu kan setelah Trump mengeluarkan keputusan 15% setelah ada Supreme Court itu, kan banyak yang bilang itu negara-negara lain nggak ngapa-ngapain dapat 15%. Indonesia udah capek-capek. Ya, tapi dia 19%. Nanti 15% untuk semua barangnya mampu sendiri. Kita 19% tapi beberapa
Nol, 0%. 1.800 0% dengan kemudahan ini dengan kepastian yang bagus. Nah, gitu. itu saya pengen. Jadi kan nggak sesimpel itu, Oke. gitu loh. Nah, makanya saya pengen Celi menjelaskan soal 0% itu, karena kan ada sejumlah barang-barang produk-produk yang Terutama produk unggulan, kopi, Iya, produk unggulan. kokoa, tekstil Coklat, tertentu, aparel, garment itu loh. Itu kan unggulan dan itu yang menentukan. Kalau kita misalnya Indonesia dapat 0% untuk ekspor pesawat udara, kita nggak ada ekspor pesawat udara, gitu loh. Buat apa juga, gitu loh. Indonesia boleh ekspor beras ke Amerika 0%, yang nggak ada orang makan nasi di Amerika, gitu loh. Tapi yang strategis yang kita perjuangkan makanya itu kan bagus sekali. Nah, beberapa yang non tarif barrier itu juga mungkin kita perlu diskusi lain ya, karena supaya nggak terlalu panjang. Tapi intinya kita melihat bahwa misalnya soal digital information technology itu kan hanya ada dua kekuatan besar yang punya network yang dipakai oleh seluruh dunia, either Amerika atau Cina. Lah kita ini kan menjaga perimbangan gitu loh. Tetap ada kedaulatan, tetapi konsep kedaulatan informasi dalam dunia informasi digital berbeda dengan kedaulatan kalau kita bicara teritori negara. Teritori itu kan tanah, batas-batasnya jelas, statis dan nggak bergerak. Tanah itu kalau kita punya teritori 100 hektar, diambil 10 hektar, tanahnya tinggal 10 hektar, 90 hektar, berkurang 10. Kalau informasi, pengetahuan, kalau saya punya pengetahuan 100, Sahal pelajari 50, jadi 150 saya nggak rugi sedikit pun. Sahal makin pinter, saya makin pinter. Dan dia kalau tanah kan statis diam dalam satu wilayah. Kalau informasi bergerak cepat, secepat kecepatan cahaya. Foto yang Amel simpen itu bisa aja di storage di Singapura, di Alaska, di Nigeria, di Makassar. Begitu di call dia bergerak dengan kecepatan cahaya, makanya nggak terasa bedanya. Itu kan ngaturnya nggak bisa seperti ngatur teritori. Konsep kedaulatannya tidak seperti kedaulatan teritori. Gitu loh. Harus ada perspektif, tetap decision making proses di kita. Tetapi jangan bilang bahwa semua foto saya hanya boleh di data center Indonesia, ya susah. Dia bergerak kecepatan cahaya, di mana ada ruang kosong dia masuk dalam itunya. Jadi banyak yang tidak mengerti atau keliru tentang konsepsi dalam perdagangan, apalagi kalau sudah menyangkut perkembangan baru seperti digital technology. Tapi pemerintah Indonesia sejak awal, saya kan ikut kadang-kadang menjadi bagiannya. Prinsipnya jelas. Kedaulatan kita pertahankan, tetapi konsepsinya, karena ini menyangkut konsepsi yang berbeda dengan kedaulatan wilayah teritori. Dia bersifat something yang intangible, di mana proses teknologinya yang paling penting. Jangan sampai kita sok-sok kedaulatan, kita ketinggalan mengejar teknologi yang Cina kan pinter banget. Dia adopsi semua. Kayak Eugene kan, imitasi, adopsi dan inovasi. Itu loh, struktur ini, arsitektur perdagangan ini kita buat supaya memungkinkan semakin cepat proses imitasi, adopsi, kemudian kita menjadi inovatif, bukan mengunci kita, gitu loh. Nah kalau Cina melakukan itu kok kita mau kata dalam tempurung sendiri. Jadi itu kalau misalnya ada tadi itu yang terkait dengan narasi dari netizen bahwa data konsumen Indonesia harus diberikan semua kepada Amerika. Loh, kan kadang-kadang netizen yang sama datanya itu pengen banget dia dilihat di seluruh dunia. Facebooknya pengen dilihat semua orang. Dia nggak ada dia terbuka banget gitu loh. Nah, maksudnya kedaulatan apa dalam pengertian itu loh yang selalu esensinya. Sekarang beda dengan tanah. Kalau tanah kan kita mau jangan ada yang ambil dong. Kalau foto kita semakin banyak yang copy, yang kirim-kirim ke orang, semakin kita senang. Nggak ada soal kedaulatan dalam pengertian tanah di situ, gitu loh. Jadi yang penting perjanjian ini memungkinkan kita menjadi bagian dari kemajuan bersama, termasuk dalam teknologi yang bergerak cepat. Kan teknologinya bergerak, ganti lagi. Kita nggak mau bikin sendiri yuk. Ya, reinventing the wheel. Dulu 25 tahun yang lalu Cina bisa melakukan partially bisa. Tetapi kan kalau mobil listrik dia belajar, ini drone dia belajar, ini dia belajar manufacturing, elektrik, robotik dia belajar, adopsi.
baru dia inovatif. Kita kan mau lebih dari itu kalau bisa. Ya. Inilah arsitektur barunya, gitu loh kira-kira. Nah, kita bisa sambung lagi lain kali, tapi jangan kepanjangan juga hal. Ya. Ini sudah cukup panjang. Cukup. Dan saya kira ini tiga aspek penting lah ya terkait dengan tema ini. Ya. Sudah kita bahas Ya. dengan baik. Ya, disimak baik-baik ya. Di sebuah Dipahami. Jadi memang rumit perjanjian ini. Saya akuin rumit 45 halaman. Tidak ada satu orang yang barangkali mengerti sepenuhnya sampai detail. Makanya perlu tim. Karena itu kalau ada orang bilang saya sudah baca 45 halaman, saya berpendapat panjang lebar. Ya sebentar saya tanya, 45 halaman kamu baca tapi kamu ngerti nggak isinya? Kadang-kadang nggak ngerti terus pendapatnya panjang lebar. Ini yang kadang-kadang bikin kita repot. Oke, cukup Mas Al? Saya kira cukup, sudah pas ini. Sudah pas ya. Mudah-mudahan gugatan-gugatan netizen bisa dijawab. Oke, baik, terima kasih Bang Jelly. Siap. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Nantikan episode selanjutnya podcast Freedom Institute. Sampai jumpa.